Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Rismayanti, Prodi Perbankan Syariah. Di video ini, saya akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Rijal Pahlevi, LC-MSI. Video ini semata-mata untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Desain Produk Bank Syariah. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Hal yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud kredit tanpa agunan, line facility, dan take over. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Di sini ada definisi kredit tanpa agunan atau KTA, merupakan salah satu produk pinjaman yang memberikan fasilitas kredit tanpa membebankan calon nasabah untuk mempersiapkan suatu aset untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Produk KTA sendiri dalam bank syariah diberikan kepada semua nasabah dan hanya diberikan kepada mereka yang memenuhi kriteria saja. Selanjutnya ada skema BNI Syariah IB Hasanah Qard, yaitu menggunakan akad kafalah, qard, dan ijaroh. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah datang ke toko untuk membeli laptop sebesar 8 juta menggunakan kartu kredit atau angsuran 1 tahun. Yang kedua, toko mengirim informasi transaksi ke bank syariah. Ketiga, bank syariah menyetujui transaksi nasabah dengan akad kafalah dan qard. Keempat, toko memberikan bukti pembelian dan barang. Kelima, nasabah mencicil laptop tersebut setiap bulan selama 1 tahun. Dan terakhir, nasabah membayar iuran membership ke bank syariah setiap 1 tahun sekali atau akad ijaroh. Selanjutnya, skema pariwisata halal. Alur skemanya yaitu: pertama, bank syariah menawarkan kepada nasabah pengguna kartu kredit atau karyawan untuk produk liburan pariwisata halal dengan angsuran selama 1 tahun. Alur kedua, nasabah menyetujui menggunakan KTA tersebut dan melakukan akad ijaroh. Alur ketiga, lalu bank membayar kepada agen travel yang telah bekerja sama tadi. Alur keempat, agen travel memberikan jadwal kegiatan dan waktu keberangkatan. Alur kelima, nasabah membayar angsuran dan membayar ujroh kepada bank syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi line facility berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 45/DSN MUI _2/2005 tentang line facility. Line facility adalah suatu bentuk fasilitas plafon pembiayaan bergulir dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Di sini ada akad yang sudah ada, yaitu murabahah bil wakalah. Alur skemanya yaitu: pertama, bank syariah memberikan dana ke nasabah dengan akad wakalah, di mana bank syariah mewakilkan nasabah untuk membelikan mobil. Yang kedua, nasabah membeli mobil ke supplier sesuai dengan kriteria yang dia suka. Alur yang ketiga, bank syariah menjual mobil secara murabahah kepada nasabah. Dan alur yang terakhir, nasabah membayar cicilan kepada bank syariah. Selanjutnya, akad yang terbaru dari produk line facility yaitu akad ijaroh bil wakalah. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah datang ke bank syariah dan melakukan pengajuan pembiayaan portofolio kendaraan mobil dengan akad ijaroh. Alur kedua, bank syariah melakukan kerjasama dengan sebuah dealer dalam bentuk wakalah. Ketiga, bank syariah melakukan kesepakatan dengan nasabah untuk melanjutkan pembiayaan. Alur keempat, bank syariah dan nasabah sudah sepakat. Selanjutnya, dealer mengirimkan barang yang diminta oleh nasabah. Alur kelima, nasabah membayar cicilan tiap bulan kepada bank syariah. Dan alur yang terakhir, yaitu yang keenam, nasabah
setelah membayar, bank syariah membayar kembali kepada pihak dealer. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari take over. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 31/DSN MUI /6/2002 tentang take over. Take over adalah pemindahan hutang nasabah dari bank atau lembaga keuangan konvensional ke bank atau lembaga keuangan syariah. Akad take over yang sudah ada di bank syariah. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah take over KPR ke bank syariah dengan akad qard. Maka bank syariah memberikan pinjaman murni kepada nasabah. Alur kedua, dengan pinjaman murni tersebut, nasabah melunasi kredit atau hutangnya. Dengan demikian, aset yang dibeli dengan kredit dari bank konvensional tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Alur ketiga, nasabah menjual aset tersebut kepada bank syariah dan dengan hasil penjualan itu, nasabah melunasi pinjamannya di awal, sehingga aset tersebut menjadi milik bank syariah secara penuh. Alur yang terakhir, bank syariah menjual secara murabahah, yaitu dengan cicilan, sehingga setelah di akhir ketika nasabah melunasi, maka aset tersebut menjadi milik nasabah kembali. Selanjutnya ada akad take over yang terbaru di bank syariah, yaitu menggunakan akad MMQ. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah dengan kondisi telah memiliki hutang di bank konvensional dan ingin mengajukan peralihan hutangnya kepada bank syariah, yaitu dengan mengajukan perjanjian take over akad MMQ dalam jangka waktu tertentu berupa KPR. Alur kedua, melakukan perjanjian pembiayaan sesuai yang disepakati. Total modal kemitraan MMQ misalnya 400 juta, di mana porsi untuk bank syariah sebesar 60% sehingga mendapatkan 240 juta, dan porsi untuk nasabah sebesar 40% sehingga mendapatkan 160 juta dengan nisbah pembagian keuntungan yaitu 60/40. Alur ketiga, menyerahkan dana porsi modal tersebut untuk melunasi hutang nasabah di bank konvensional. Alur keempat, perolehan aset rumah ini merupakan modal usaha bersama antara bank syariah dan nasabah yang nantinya disewakan dengan akad ijaroh. Alur kelima, aset berupa rumah ini disewakan kepada nasabah, dan hasil sewa ini nantinya digunakan sebagai bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Alur keenam, hasil uang sewa tadi kemudian dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Dan alur yang terakhir, nasabah membayar biaya pokok untuk perolehan aset sehingga di akhir secara penuh milik nasabah. Akad deposito yang sudah ada yaitu akad mudharabah. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah sebesar 10 juta dengan jangka waktu 1 tahun menggunakan akad mudharabah. Alur kedua, uang tersebut dikelola oleh bank syariah untuk unit usaha. Alur ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Lalu keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah di awal, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Alur keempat, keuntungan untuk nasabah itu sebesar 6 juta dan untuk bank itu 4 juta. Alur kelima, setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka akad mudharabah itu selesai dan uang nasabah dikembalikan senilai 10 juta. Akad deposito yang baru menggunakan akad musyarakah. Alur skemanya yaitu: pertama, nasabah mendepositokan uangnya ke bank syariah dengan akad musyarakah, yaitu sebesar 60 juta dan bank 40 juta, sehingga
uang yang terkumpul yaitu 100 juta dengan jangka waktu yang ditentukan selama 1 tahun. Alur kedua, uang tersebut dikelola oleh bank untuk usaha syariah. Alur ketiga, dari hasil usaha mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta. Keuntungan tersebut akan dibagi dua sesuai nisbah di awal, yaitu 60% untuk nasabah dan 40% lagi untuk bank. Alur keempat, bagi hasil nasabah yaitu sebesar 30 juta dan bank yaitu sebesar 20 juta, sesuai dengan nisbah. Alur kelima, apabila ada kerugian, maka akan ditanggung oleh kedua pihak. Alur keenam, setelah jatuh tempo yang ditentukan, akad musyarakah itu selesai dan modal nasabah dikembalikan sebesar 60 juta dan bank 40 juta. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud deposito, giro, tabungan, dan investasi emas, lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Saya akan menjelaskan definisi deposito. Salah satu produk perbankan yang dipakai untuk melakukan investasi berjangka dengan menetapkan prinsip syariah. Jenis investasi ini ditunjukkan kepada nasabah perorangan atau perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi giro. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 01 DSN MUI _6 tentang giro, bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah atau titipan dan mudharabah atau bagi hasil. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Akad giro yang sudah ada yaitu menggunakan akad wadiah. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad wadiah. Di sini nasabah sebagai penitip dan bank syariah itu sebagai pengelola. Alur kedua, nasabah menitipkan dana kepada bank syariah. Alur ketiga, nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut dari bank syariah dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain, dan bank syariah memberikan bonus kepada nasabah. Akad giro yang baru yaitu menggunakan akad qard atau qardul hasan. Alur skemanya, pertama, nasabah dan bank syariah melakukan akad qard. Alur kedua, nasabah memberi dana pinjaman kepada bank syariah. Ketiga, dana tersebut akan dimanfaatkan oleh bank syariah kepada pihak ketiga atau usaha. Alur keempat, pihak ketiga memberikan keuntungan kepada bank syariah. Alur kelima, bank syariah mengembalikan dana pinjaman 100% tanpa ada pengurangan kepada nasabah. Dan nasabah dapat menarik dananya dengan waktu kapanpun dengan alat penarikan dana menggunakan cek, bilet giro, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tabungan. Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah tabungan merupakan simpanan yang pada penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati, namun tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang sama dengan hal itu. Akad tabungan yang sudah ada itu ada 3, yaitu akad wadiah yat amanah, akad wadiah yat domanah, dan akad mudharabah mutlaqah. Di sini saya memakai akad wadiah yat amanah. Alur skemanya yaitu nasabah ingin menabung di bank syariah sebesar 1 juta dengan akad wadiah yat amanah. Lalu bank syariah mengembalikan uang tersebut secara utuh dengan akad ini dan uang tidak diputar oleh bank syariah. Akad tabungan terbaru yaitu menggunakan akad multi akad, yaitu ada wadiah sama mudharabah. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah datang ke bank syariah untuk menabung dengan akad wadiah sebesar 10 juta.
Alur kedua, bank syariah mengelola uangnya kepada pihak ketiga menggunakan akad mudharabah, yaitu sesuai dengan nisbah dan kesepakatan di awal. Alur ketiga, dari hasil tersebut mendapatkan keuntungan sesuai nisbah dan kesepakatan di awal. Alur keempat, bank syariah memberikan bonus kepada nasabah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi investasi emas. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 77/DSN MUI/6/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Pengertian investasi emas adalah suatu kegiatan investasi yang menggunakan logam mulia, yaitu emas. Emas selain menjadi simbol kekayaan, juga dikenal sebagai sebuah alat untuk melindungi nilai kekayaan. Akad investasi yang sudah ada yaitu akad mudharabah. Alur skemanya, pertama, nasabah pergi ke bank syariah menggunakan akad mudharabah investasi emas. Jumlah uangnya sebesar harga emas, misalnya 100 gram emas sama dengan 60 juta. Jadi investasinya sesuai dengan harga emas. Jika harga emasnya naik, maka akan untung. Tetapi jika harga emasnya turun, maka akan rugi. Alur kedua, uang tersebut diinvestasikan untuk usaha syariah dengan nisbah yang sudah ditentukan, yaitu 60% dan 40%. Yang ketiga, dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, maka keuntungannya dibagi sesuai nisbah dan kesepakatan di awal. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud jual beli emas, pembiayaan, dan transfer. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Di sini saya akan menjelaskan definisi jual beli emas. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 06/DSN MUI/6/2000 tentang istisna. Definisi jual beli emas adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan atau menjual barang seperti emas, dan pembeli sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual. Akad jual beli emas yang sudah ada yaitu akad murabahah. Alur skemanya yang pertama yaitu bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan meliputi jenis barang dan harga jual. Alur kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Alur ketiga, kemudian bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah dan dengan akad tersebut. Alur keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah, dan nasabah menerima barang dari supplier. Alur kelima, nasabah melakukan pembayaran yaitu dengan cara angsuran. Akad jual beli emas yang baru yaitu akad istisna. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah memesan emas kepada bank syariah selaku penjual dengan spesifikasinya yaitu dengan 1 gram emas seharga Rp700.000 dan ditambahkan uang ongkos untuk produsen dengan per gram yaitu Rp25.000. Lalu nasabah memesan sebanyak 20 gram. Alur kedua, nasabah memesan sebanyak 20 gram, maka 700.000 dikali 20 gram sama dengan 14 juta rupiah. Dan untuk uang produsen 25.000 dikali 20 gram sama dengan 500.000 rupiah. Dengan menggunakan akad istisna, waktu untuk penyerahan emas ditentukan selama 1 minggu. Alur ketiga, pembayaran di muka secara keseluruhan oleh nasabah, yaitu 14 juta rupiah ditambah 500.000 rupiah sama dengan 14.500.000 rupiah. Alur keempat, bank segera memesan emas kepada produsen terlebih dahulu yang diinginkan oleh pemesan. Yang alur kelima A, emas sudah selesai dibuat dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak antara bank syariah dan nasabah. Alur kelima B,
maka emas diserahkan oleh produsen kepada nasabah atas perintah dari bank syariah. Selanjutnya, definisi dari pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu, ditambah dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil. Akad pembiayaan yang sudah ada yaitu akad murabahah. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah datang ke bank syariah, ingin membeli produk sebuah sepeda motor melalui bank syariah. Nasabah menjelaskan secara spesifik tentang barang yang ia pesan dan setelah itu mereka menegosiasi tentang harga dengan memakai akad jual beli. Alur kedua, bank syariah membeli barang yang dipesan nasabah ke supplier atau penjual. Alur ketiga, supplier mengirim barang yang sudah dipesan oleh nasabah. Nasabah menerima barang dan dokumen dari produk yang telah ia pesan dan menerima barang tersebut. Alur keempat, nasabah membayar ke bank syariah. Akad pembiayaan yang sudah ada yaitu akad salam. Alur skemanya yaitu pertama, pembeli akan membeli produk berupa traktor. Karena traktor ini tidak dapat disediakan secara langsung saat si pembeli melakukan akad dengan si penjual, dan si pembeli menjelaskan secara spesifik traktor yang ia inginkan. Alur kedua, si penjual dan si pembeli melakukan akad salam dan negosiasi. Alur ketiga, si pembeli membayar cash atau bayar secara langsung. Alur keempat, penjual memproduksi atau membuat traktor sesuai pesanan. Selanjutnya, penjual mengirim traktor ke si pembeli yang tadi sudah memesan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi transfer. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN MUI/9/2017 tentang uang elektronik. Definisi transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memudahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditunjukkan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Akad transfer yang sudah ada yaitu akad wakalah. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah ingin mentransfer uang ke pihak ketiga melalui bank syariah, dan di sini bank syariah sebagai wakil. Alur kedua, nasabah memberi fee ke bank syariah. Alur ketiga, bank syariah mengirimkan uang yang dititipkan nasabah ke pihak ketiga. Akad transfer yang baru yaitu akad wadiah wal wakalah bil ujroh. Alur skemanya yaitu pertama, Rani mengirim uang via Wesel Pos. Wesel menerima uang Rani dengan akad wadiah wal wakalah bil ujroh dengan mendapat amanah untuk mengirimkan uang sebagai wakil dengan mendapat biaya pengiriman sebagai ujroh. Alur kedua, proses pengiriman dengan sistem Wesel Pos terjadi secara internal yaitu PT Pos Indonesia. Alur ketiga, Sindia mengambil uang dengan membawa semua persyaratan dan membayar uang administrasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud asuransi, wakaf link sukuk, dan reksadana. Lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Saya akan menjelaskan definisi asuransi syariah. Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara para pemegang polis yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akad asuransi syariah yang sudah ada yaitu akad mudharabah. Alur skemanya yaitu pertama,
Nasabah membayarkan premi kepada pihak asuransi per bulan dengan besaran yang telah ditentukan. Uang premi tersebut masuk ke dalam dua akad, yaitu akad tabaru dan akad mudharabah, sesuai dengan persentase yang ditentukan. Misalnya, untuk tabaru 50% dan untuk mudharabah 50%. Alur yang kedua, dana mudharabah diinvestasikan kepada pihak ketiga atau kepada efek syariah. Alur ketiga, nasabah mengklaim ketika nasabah mendapati musibah dengan dana tabaru. Alur keempat, efek syariah membagikan keuntungan investasi kepada asuransi. Alur kelima, hasil dari keuntungan tersebut maka dibagi hasilkan kembali kepada nasabah. Akad asuransi syariah yang baru yaitu akad wadiah bil ijaroh. Alur skemanya yaitu pertama, nasabah datang ke PT asuransi untuk menjalin kerjasama dengan akad wadiah bil ijaroh. Alur kedua, asuransi bekerja sama dengan rumah sakit. Alur ketiga, nasabah bayar premi setahun sekali ditambah fee karena titipan akad wadiah dan pengajuan klaim akad ijaroh di awal tahun dengan biaya yang telah ditentukan. Alur yang keempat, nasabah konsultasi kesehatan ke rumah sakit. Alur yang kelima, nasabah mengklaim biaya pengobatan ke rumah sakit. Alur keenam, asuransi membayar biaya pengobatan nasabah ke rumah sakit. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan definisi wakaf link sukuk. Definisi wakaf uang atau yang juga bisa disebut dengan wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Definisi obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad wakaf link sukuk yang sudah ada yaitu akad ijaroh. Di dalam skema ini yang bertindak sebagai penerbit sukuk adalah BUMN dan pengelola dana wakaf adalah nazir. Alur skemanya yaitu pertama, nazir menjalin kerjasama kontrak sewa berjangka panjang dengan BUMN. Alur kedua, BUMN sebagai penerbit sukuk melakukan penerbitan sukuk kepada investor dengan akad ijaroh. Alur ketiga, investor menanamkan modalnya kepada BUMN atas produk sukuk. Alur keempat, BUMN mencari kontraktor untuk membangun gedung perkantoran yang akhirnya gedung itu menjadi aset wakaf. Alur kelima, kontraktor menyelesaikan proyeknya. Alur keenam, gedung itu pun disewakan kepada pihak ketiga dan penyewa pun membayar sewa gedung perkantoran tersebut. Alur ketujuh, uang pendapatan hasil sewa gedung oleh pihak ketiga maka akan menjadi pendapatan BUMN. Alur ke-8, BUMN pun membayar cicilan sukuk kepada investor ditambah uang hasil ijaroh sewa gedung. Alur ke-9, setelah di akhir periode maka gedung itu menjadi hak milik BUMN sepenuhnya. Maka uang pendapatan hasil sewa gedung diserahkan kepada nazir atas aset wakaf produktif. Akad wakaf link sukuk yang baru yaitu akad murabahah. Alur skemanya yaitu pertama, kontrak sewa berjangka panjang antara nazir yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia dan penerbit sukuk yaitu BUMN. Alur yang kedua, BUMN menerbitkan sukuk di pasar keuangan syariah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Alur yang ketiga, investor menanamkan dana dengan membeli sukuk tersebut menggunakan akad murabahah. Alur yang keempat, proyek dibangun dan diselesaikan oleh kontraktor. Alur yang kelima, setelah gedung perkantoran jadi, maka gedung pun disewakan oleh pihak ketiga. Alur keenam, imbalan sewa jadi pendapatan BUMN. Alur ketujuh,
BUMN membeli kembali sukuk dari investor dengan akad murabahah untuk pengembalian kepemilikan proyek. Alur yang ke-8, pada akhir periode sukuk aset wakaf diserahkan oleh BUMN kepada nazir untuk dikelola sebagai aset wakaf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari reksadana. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 9/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Definisi reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana yang sudah ada yaitu akad wakalah dan mudharabah. Alur skemanya, jadi mekanisme pembelian reksadana syariah antara pemodal dan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah, di mana pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan investasi sesuai dengan prospektus. Kemudian, manajer investasi mengelola dana dari investor untuk diinvestasikan untuk berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank diberikan wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Sedangkan antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah, yaitu pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan penggunaan investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati. Pemilik modal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan, sedangkan manajer investasi tidak menanggung resiko kerugian kecuali terjadi karena kelalaiannya. Akad reksadana yang baru yaitu akad musyarakah. Alur skemanya yaitu pertama, investor memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan investor sesuai dengan prospektus. Alur yang kedua, manajer investasi ini mengelola dana investor untuk diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi di pasar modal dengan skema kontrak investasi kolektif dengan bank, di mana manajer investasi mempunyai wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif. Alur yang ketiga, bank diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Alur keempat, pembagian keuntungan antara pemilik modal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan. Alur yang kelima, di mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik si investor dan manajer investasi. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, jelaskan apa yang dimaksud sukuk, saham, dan hedging, lalu jelaskan desain akad lama dan terbarunya. Saya akan menjelaskan definisi sukuk. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 32, DSN MUI, 9/2002, mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad sukuk yang sudah ada yaitu akad mudharabah. Alur skemanya yang pertama yaitu emiten menerbitkan sukuk mudharabah, lalu investor memberikan dana mudharabah kepada emiten. Alur yang kedua, dana dari emisi sukuk tersebut dipergunakan untuk meningkatkan aktiva produktif berupa pembiayaan murabahah. Alur yang ketiga, dari kegiatan usaha pembiayaan murabahah kepada nasabah diperoleh pendapatan margin, kemudian dipisahkan dan didistribusikan sesuai dengan proporsi sumber dana pembiayaan murabahah yang berasal dari dana sukuk, dana miten, dan dana pihak ketiga. Alur yang keempat,
Pendapatan margin dari dana sukuk kemudian didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil antara emiten dan investor sesuai dengan kesepakatan di awal. Alur yang kelima, setelah jatuh tempo, emiten mengembalikan modal ke investor sebesar nilai sukuk pada saat penerbitan. Akad sukuk yang baru yaitu akad MMQ. Alur skemanya yaitu pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada SPV sekaligus menentukan porsi modal dan nisbah bagi hasil. Alur yang kedua, SPV menerbitkan sukuk musyarakah kepada investor. Alur yang ketiga, investor mewakalahkan dananya kepada SPV. Alur yang keempat, emiten dan SPV melaksanakan usaha bersama. Alur yang kelima, dari hasil usaha bersama diperoleh keuntungan bagi hasil yang diterima oleh kedua pihak. Alur yang keenam, emiten secara bertahap mengembalikan modal dan membeli aset dari usaha tersebut. Alur yang ketujuh, SPV menyerahkan nisbah bagi hasil kepada investor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi saham syariah. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 80/DSN MUI /3/2011 tentang perdagangan saham syariah. Definisi saham syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam saham syariah, akad yang digunakan adalah akad mudharabah dan musyarakah. Akad saham syariah yang sudah ada yaitu akad musyarakah. Alur skemanya yaitu pertama, emiten menawarkan saham kepada investor. Alur yang kedua, investor membayar atau membeli saham tersebut kepada emiten. Alur yang ketiga, emiten menyerahkan saham tersebut kepada investor. Akad saham syariah yang baru yaitu akad MMQ. Alur skemanya yaitu pertama, emiten melakukan akad musyarakah mutanakisoh kepada investor sekaligus menentukan modal dan nisbah hasil. Alur yang kedua, emiten dan investor membangun perumahan tersebut. Alur yang ketiga, setelah selesai membangun perumahan tersebut, lalu si emiten menyewakan perumahan tersebut kepada pihak ketiga. Alur yang keempat, dari hasil perumahan tersebut dibagi keuntungan. Emiten mendapatkan 60% dan investor mendapatkan 40%. Alur yang kelima, emiten secara bertahap atau mencicil modal tersebut kepada investor sekaligus membeli aset tersebut. Alur yang keenam, investor menyerahkan surat perpindahan kepemilikan kepada emiten. Saya akan menjelaskan definisi dari hedging. Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 96/DSN MUI /4/2015. Secara etimologis, hedging berasal dari kata bahasa Inggris hedge, artinya lindung nilai. Secara terminologis, dalam Kamus Lengkap Ekonomi disebutkan, hedging adalah suatu tindakan untuk mengurangi ketidakpastian mengenai gerak harga di masa yang akan datang dari suatu komoditi, surat-surat berharga, dan mata uang asing berdasarkan prinsip akad hedging yang sudah ada, yaitu contohnya sebagai berikut. Seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US dollar seharga 1 juta, di mana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia mengkhawatirkan nilai tukar US dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan, maka ia membuat transaksi hedging dengan cara membeli US dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini, dan serah terima dolar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi
pada saat pelunasan pembayaran barang yang telah dipesan, dan nilai tukar yang disepakati berada di titik Rp10.000 per 1 US dollar. Akad hedging yang baru yaitu akad buy al tawaruk. Alur skemanya yaitu pertama, konsumen komoditi memberikan kuasa kepada peserta komersial untuk membeli sil'ah secara tunai dalam mata uang yang diserahkan. Alur yang kedua, berdasarkan akad wakalah di atas, peserta komersial mewakili konsumen komoditi membeli sil'ah secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Alur yang ketiga, konsumen komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa surat penguasaan atas komoditi tersetujui atau SPAKT yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi. Alur yang keempat, peserta komersial membeli sil'ah dari konsumen komoditi dengan akad jual beli murabahah dalam mata uang yang diterima yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan. Alur yang kelima diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan. Alur yang keenam, peserta komersial menjual sil'ah secara tunai kepada peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan. Alur yang ketujuh, konsumen komoditi menerima mata uang yang diterima dari peserta komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain. Dan penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.